isi materi. Yang pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, indikator pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang keempat, teori-teori dari ahli. Kelima, perbedaan pertumbuhan dan pembangunan. Dan keenam, dampak pertumbuhan ekonomi. Dan ada yang ketujuh, yaitu kesimpulan. Pengertian. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kuantitatif dari seluruh nilai barang dan jasa atau produk domestik bruto atau PDB yang dihasilkan suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu, yang menunjukkan peningkatan kapasitas produksi dan kemakmuran masyarakat. Ini adalah proses berkesinambungan yang mengukur peningkatan output per kapita dari tahun ke tahun dan dapat dilihat dari pertambahan pendapatan nasional real. Indikator pertumbuhan ekonomi. Indikator pertumbuhan ekonomi adalah tolak ukur atau metrik yang digunakan untuk menilai, mengukur, dan mengevaluasi kinerja ekonomi suatu negara atau wilayah. Indikator utama mencakup produk domestik bruto atau PDB yang menunjukkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan, tingkat pendapatan per kapita yang mencerminkan pendapatan rata-rata penduduk, serta tingkat produksi barang dan jasa, tingkat konsumsi masyarakat, dan tingkat investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, sumber daya alam atau SDA. Ketersediaan tanah, air, hutan, tambang, dan energi semakin melimpah dan dikelola dengan baik, maka akan semakin besar pertumbuhan. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM. Jumlah dan kualitas tenaga kerja di bagian pendidikan, keterampilan, dan kesehatan, SDM unggul, maka produktivitas tinggi. Yang ketiga, modal atau kapital. Peralatan, mesin, infrastruktur, dan teknologi, semakin besar modal, maka produksi meningkat. Keempat, teknologi. Inovasi dan kemajuan teknologi mempercepat proses produksi. Contoh, mesin modern, digitalisasi industri. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal, pajak, belanja negara, dan moneter uang beredar atau bunga, regulasi yang baik mendorong iklim usaha dan investasi. Keenam, stabilitas politik dan sosial, keamanan, hukum, dan kondisi sosial yang stabil, maka investasi dan bisnis lebih lancar. Yang ketujuh, kondisi pasar dan perdagangan. Permintaan barang atau jasa dalam dan luar negeri, ekspor tinggi, maka mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori-teori menurut para ahli. Yang pertama, teori klasik, yaitu Adam Smith. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sumber daya alam, tenaga kerja, pertumbuhan penduduk, dan jumlah persediaan modal. Peningkatan kinerja dalam satu sektor akan memicu pertumbuhan di sektor lain secara simultan. Yang kedua, teori histeris dari Friedrich List. Pertumbuhan ekonomi dikelompokkan berdasarkan kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tahap-tahap seperti berburu dan mengembara. Teori neoklasik. Menurut Thomas Malthus, pertumbuhan ekonomi dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam. Pertumbuhan penduduk yang cepat akan menyebabkan kelangkaan sumber daya dan masalah kemiskinan, kecuali terjadi peningkatan teknologi atau perubahan faktor lain. Teori modern atau neo-Keynes. Teori ekonomi baru fokus pada faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi seperti akumulasi modal, kemajuan teknologi, dan sumber daya manusia. Teori neo-Keynes mengembangkan teori Keynes tentang peran penting investasi dan konsumsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, kenaikan produksi barang dan jasa dalam periode tertentu. Ukuran, PDB dan pendapatan per kapita. Lebih menekankan aspek kuantitatif atau angka atau statistik. Belum tentu dirasakan merata oleh masyarakat. Pembangunan ekonomi, prosesnya perubahan yang meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Ukurannya, tingkat kemiskinan, pendidikan, kesehatan, atau pemerataan. Lebih menekankan
aspek kualitatif yaitu perubahan sosial dan pemerataan. Fokus pada keadilan dan distribusi hasil pertumbuhan. Dampak pertumbuhan ekonomi. Ada dampak positifnya, yaitu yang pertama, kenaikan pendapatan nasional, maka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua, tersedianya lapangan kerja, karena produksi dan investasi meningkat. Yang ketiga, kemajuan teknologi akan mendorong efisiensi dan inovasi. Keempat, meningkatnya daya beli masyarakat, maka konsumsi naik. Yang kelima, meningkatkan pendapatan negara, maka pajak dan devisa ekspor lebih besar. Nah, kalau ada dampak positif, maka pasti akan ada dampak negatif. Dampak negatif yang pertama, yaitu kesenjangan sosial. Pertumbuhan tidak selalu merata. Yang kedua, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi SDA dan industrialisasi. Yang ketiga, urbanisasi berlebihan. Kota makin padat dan desa akan semakin tertinggal. Yang keempat, inflasi. Kalau permintaan terlalu tinggi dibanding produksi. Yang kelima, ketergantungan pada sektor tertentu. Misalnya, hanya bergantung pada ekspor bahan mentah. Nah guys, dari pembelajaran kita tadi, ini kesimpulan yang udah Mimin rangkum ya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.